siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengar firman-Mu. Kaulah Allah kami yang hidup. Kau yang selalu berdaulat atas hidup kami Tuhan, yang mau terus rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Basahi hati kami yang kering dengan firman-Mu, sehingga hidup kami terus berjalan bersama-Mu.
kami, melawan kami dengan perkataan firman-Mu yang keluar bukan dengan kata-kata hikmat manusia, tapi perkataan Kristuslah yang turun di tengah-tengah kami, yang boleh keluar dan boleh kami nikmati pagi ini Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Allah, dan kami konsentrasikan hidup kami pagi ini untuk kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu satu-satunya kekuatan kami, sandaran kami, di mana kami bisa berjalan tegak bersama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan bejana kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara terkasih. Puji Tuhan, saudara. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus baik. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Yesus yang luar biasa. Anugerah Allah dan kebaikan Allah tetap menyertai saudara dan saya, sekalipun hari-hari ini kita melihat tidak baik keadaan, tetapi tetap kita berkata Yesus baik. Amin. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan Yesus baik. Lihat ke kanan kiri, Yesus baik. Yesus baik. Ya. Tema kita pada bulan ini adalah bicara tentang keluarga ilahi. Jadi saudara yang hari ini lahir dan kau punya papa mama, dan kau saudara-saudara kasih punya anak, Tuhan kasih itu adalah anugerah Allah. Jadi saudara harus bersyukur untuk semua itu. Ada banyak anak-anak berkata, ngapain sih gue lahir di tempat ini? Bokap gue gak ada kebutuhan. Ada orang berkata, nyokap gue kampungan. Aduh, susah kalau dibilangin. Datang orang tua, aduh, punya anak kok kayak kamu gitu. Tapi lewat hari ini, bulan ini, kita mengerti bahwa panggilan kita dalam keluarga kita adalah keluarga ilahi. Amin. Jadi saudara dan kasih, apapun yang ada dalam keluarga kita bersyukur untuk semua itu. Apalagi yang saudara sudah menikah. Amin. Jadi kalau saudara sudah menikah, berarti apapun yang terjadi dalam pernikahan itu, saudara tidak boleh ada penyesalan. Yang setuju katakan amin. Sebab kita yang memilih. Jangan saudara bandingkan, istri saya nggak kayak istri dia, suami saya nggak kayak suami dia. Lalu kenapa saudara kalau suami nggak seperti dia, kenapa saudara nggak kawin saja sama dia? Berarti hari ini kalau saudara sudah menikah, apapun keberadaan kita, mari kita nikmati seperti suami istri. Ada pada budi beliau, ada persoalan, tapi kita percayalah di dalam ada kesepakatan dan nama Tuhan ditinggikan, ada kesepakatan dan berkat Tuhan di dalamnya. Mas Musab 33 tadi katakan apa? Sungguh alangkah baiknya jika saudara dudukkan dia bersama-sama, karena di sanalah berkat Allah tercurah. Saudara Tuhan kasih, kita hari ini dengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu yang pertama ini adalah pembentukan karakter di dalam keluarga. Mari saudara catat baik-baik apa yang saya sampaikan pagi ini. Kiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Katakan amin. Keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Saudara kasihi, sehingga apa yang saudara hadapi hari ini dalam keluarga saudara, kita semua harus belajar. Ini adalah main job saya. Saya suka bicara karakter, karena saya mengajar Bapak Ibu. Oke, perhatikan baik-baik begini. Setiap manusia pasti punya karakter yang positif dan negatif. Jadi tidak ada orang manusia punya karakter itu positif terus, yang baik-baiknya. Ada pasti karakter yang negatifnya atau yang tidak baik. Nah, kadang manusia kita yang terlahir ini suka melihat karakter lebih sering kepada orang lain, yaitu karakter yang negatif dimiliki orang tersebut. Padahal kalau dibandingkan karakter positif dan karakter negatif yang dimiliki orang itu, kalau misalnya karakter positifnya dia punya 13, karakternya yang negatifnya 2,
keduanya ini, saudara. Sehingga karakter itu sementara kita tidak berkaca, ternyata karakter kita lebih buruk walaupun dia cuma dua, kita cuma punya satu, justru karakter kita yang lebih buruk dari orang tersebut. Dan saya percaya saudara, semua kita tempat ini, siapapun yang manusia terlahir, pasti punya karakter positif dan negatif. Gak ada orang yang punya terlahir dengan karakter yang hanya negatif. Sehingga ketika kita tahu kita punya karakter positif dan kita punya karakter negatif, kita belajar mengolahnya supaya karakter dan positif itu berjalan bersama-sama. Dan ketika karakter negatif itu ingin muncul, kita harus lawan itu dengan karakter yang positif. Salah satu contoh misalnya, kalau orang itu punya karakter pemarah. Kalau karakter dia pemarah, dia harus sadar, wah saya mau marah. Ketika kita mau marah, kita harus putar itu, kita tindihin dengan yang namanya karakter positif. Karakter kita positif apa? Kita adalah orang yang lemah lembut. Kita harus putar. Pada waktu kita mau marah, kita putar karakter lemah lembut itu, sehingga yang keluar adalah karakter tidak jadi marah. Ajarkan saudara, karakter itu pembentukan diri kita dibentuk dari apa yang terlahir dari firman Allah. Saya tidak setuju dan siapapun boleh kita teliti bersama-sama. Yang namanya poinnya berkata pernyataan begini, saudara. Buah tidak jauh daripada pohonnya. Jadi kalau misalnya papanya begitu suka misalnya contoh melakukan hal yang tidak baik, bukan berarti anaknya pun harus mewarisi tersebut. Contohnya kalau misalnya papanya maling, tidak selamanya anaknya pun akan jadi maling. Dan misalnya papanya pendeta, bukan selamanya anaknya pun jadi pendeta. Jadi sebenarnya kasih segala sesuatu ini di dalam dunia ini ada yang namanya saya katakan terjadinya segala sesuatu bisa terjadi secara kemungkinan. Jadi saudara yang sebagai anak-anak di sini, jangan saudara mewarisi katakan begini, papaku begini modelnya, saya pun harus kayak begitu. Dan begitu saudara. Firman Allah berkata bahwa ketika kita dilahirkan baru oleh Allah, maka karakter-karakter ilahi akan ada dalam diri kita. Amin. Jadi saudara harus memiliki karakter-karakter ilahi. Nah, ketika kita memutuskan untuk menikah, ini yang menjadi persoalan. Ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita harus sadar sebelumnya, kalau saya menikah dengan dia, saya harus mencocokkan karakter saya dengan karakternya. Tapi kita salah banyak orang, ketika kita menikah, kita belajar untuk mencocokkan karakter kita. Padahal sebelumnya harus sudah terjadi, yaitu namanya selama masa kita berpacaran. Orang berpacaran mengenal karakter dan pribadinya. Katakan amin. Halo. Ketika kita berpacaran, kita kesepakatan untuk bersama-sama. Saya harus yakinkan kepada saudara, kita harus percaya bahwa ketika kita memutuskan untuk berpacaran, maka satu komitmen harus terjadi di dalamnya. Yaitu apa saudara? Karakter kita berdua harus dipadukan. Karakter kita berdua seiring dengan berjalannya waktu untuk memutuskan menikah, harus ada penyocokan di dalamnya. Bukan pada waktu menikah lalu kita mencocokkan dengan pasangan kita. Tapi sebelum menikah, kita harus yakinkan bahwa kita harus menyocokkan. Makanya saya selalu katakan saudara, sebelum menikah, carilah pasangan yang paling banyak bertentangan dalam diri kita. Harus mencari perbedaan yang sebanyak mungkin. Jangan mencari kesamaan. Kalau sudah sama, maka yang terjadi plus tambah plus menjadi apa? Plus. Ketika suaminya seorang pemarah dan istrinya pemarah, maka yang terjadi sampai kapanpun waktu rumah tangga itu selalu rata. Tapi kalau kita laki-laki, kita ingin menikah, kita harus lihat, saya pemarah, saya harus
cari istri yang lemah lembut, yang sabar, yang selalu legowo, bahkan dia harus terima. Tapi cari perempuan kayak begitu alangkah sulitnya. Betul yang jomblo? Betul? Halo? Berapa banyak yang masih jomblo? Halo? Betul? Kalau kita sebagai wanita, kita harus tahu, kalau kita orang pelupa, kita harus cari pasangan laki-laki yang dia sangat ingat detail tentang segala sesuatu. Nah, disitulah terjadi yang namanya sebuah kesepakatan di dalam karakter. Jadi kalau saudara yang menikah hari ini, jangan menyesal dengan apa yang kita pilih. Sebab segala sesuatu itu Allah pasti turut campur jika kita mengundang Allah dalam pernikahanmu. Amin. Jadi kita harus yakinkan itu bahwa ketika karakter kita bersama-sama beriringan, maka di situ ada terjadi yang namanya damai sejahtera. Satu pemarah, satu lemah lembut. Ketika marah terjadi, ada orang yang menyiram dengan air dingin. Tapi yang hari ini terjadi, suami sudah marah, istri pun marah, anak pun ikut-ikutan marah. Maka yang terjadi adalah gempa bumi. Jadi kita harus berada bahwa ketika kita dalam keluarga kita harus menyocokkan karakter kita. Jangan kita saudara kasih bilang begini. Ada banyak orang ketika sudah dari lahir saya begini, tidak boleh ada lagi yang mengganggu saya ataupun merubah sifat saya ini, karena sudah lahir saya seperti ini. Wah, sudah gak ada bisa titik koma lagi, itu pokoknya titik kunci. Tapi di dalam Kristus kita harus menjadi ciptaan yang baru. Maka saudara seperti itu. Jadi ketika kita punya anak, ketika saudara dipercayakan dalam keluarga, izinkan saudara harus bersama-sama beriringan untuk tercapainya berkat Allah terjadi dalam rumah tangga kita. Makanya keluarga itu bukan sesuatu yang sepele, Bapak Ibu. Waktu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang dari RT kita. Pak Ketua RT sampaikan kepada saya, Pak Pendeta, ini ada orang yang mau menikah. Oh ya, saya bilang begitu. Ini mau menikah nanti bulan Agustus. Saya cuma bilang datang ke gereja supaya mereka mendapatkan bimbingan pranikah. Nah, ada beberapa orang yang ingin mengajukan pernikahan di tempat ini. Nah, kita mau rubah sebenarnya liturgi dalam gereja tentang mengenai pemberkatan pernikahan. Saya meneliti saudara, banyak orang saudara kita itu lupa. Nanti kita rubah itu. Jadi kalau membaca janji akad nikah jangan dibaca. Jangan dibaca. Misalnya dia baca. Kebanyakan kalau di gereja begini. Saya Toib bin Zulkarnain menjadikan engkau Istiqomah binti Ahmad Toib, menjadikan kau istri selama-lamanya dalam suka dan duka. Balik lagi ke sini. Datang. Saya kita kasih dia sana. Tadi siapa namanya? Istiqomah bin Toib. Emangnya Bang Toib? Menjadikan engkau, misalnya saudara kasih Abdul Rosid bin Titan untuk menjadikan engkau sebagai suami saya satu-satunya. Nah, kita rubah itu nanti. Jangan dibaca, harus dihafal. Amin. Yang belum menikah, mau. Karena banyak orang lupa janji nikahnya karena dia cuma baca. Tapi ketika dia hafal itu di rumah, 1 bulan dia hafalkan, nanti saya harus hafal ini. Kelak nanti seumur hidupnya itu akan hafal janji nikahnya. Sehingga ketika dia misalnya sudah mulai agak tawar hati cintanya kepada istri dan suami,
maka kembali janji nikahnya dalam ketika dia menikah. Jadi kita rubah itu. Amin ya. Siap gak itu? Jadi nanti saudara yang terkasih yang mau menikah harus hafal janji nikahnya atau ijab kabulnya. Apa namanya? Ijab kabul. Jadi ketika kita harus menikah harus hafal itu. Nah, kita mau lihat konteks firman Tuhan. Ini pinter banget ini Paulus ini. Coba buka bersama-sama dengan saya ya. Kitab Kolose. Kitab Kolose. Pasal yang ketiga. Jadi memang saudara, Paulus itu menuliskan surat-suratnya kontekstual, artinya up to date apa yang terjadi. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Baik, kita baca sama-sama. Terlebih dahulu yaitu suami dulu. Ayatnya yang ke-18, para pria-pria dulu yang belum menikah juga baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Ini laki-laki nggak pede atau takut karena ada istri di sini? Ada istri. Mari baca dengan suara nada tinggi. 1, 2, 3 ya. Sekarang yang pria, yang wanita dulu semuanya. Yang baik menikah, belum menikah. 1, 2, 3 ya. Waduh, ada kata kasar dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini terus dia harus ini. Lalu kita lihat orang tua, baik pria maupun wanita yang sudah menikah. 1, 2, 3 ya. Amin. Itu indah. Lalu kita lihat sekarang ayat 21 yang masih single. Ya, 1, 2, 3 ya. Baik yang sudah menikah, single itu pengertiannya belum menikah, ya, bukan yang belum pacaran. Ulangi, 1, 2, 3 ya. Ayat 20 saya baca, 22 saya baca buat kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, kita perhatikan dulu di ayat yang ke-18. Ayat 18, perikopnya bicara itu hubungan antara anggota rumah tangga. Sebelum Paulus tulis itu, Bapak Ibu Saudara terkasihi, perhatikan baik-baik. Sebelum Paulus menuliskan konteks itu, hubungan suami dan suami antara anggota rumah tangga, perhatikan konteks di atasnya dulu perikopnya, yaitu bicara tentang manusia baru. Lihat baik-baik, ya. Paulus tuliskan manusia baru dulu, baru hubungan antara anggota rumah tangga. Kenapa dia harus tuliskan manusia baru? Karena di dalam manusia baru itu akan menciptakan karakter Kristus ilahi yang akan terjadi di dalam rumah tangga. Nah, kalau saudara perhatikan ayatnya yang kelima, lihat baik-baik saudara, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6 katakan begini. Karena itu, matikanlah dalam diri
yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu, perhatikan baik-baik, mendatangkan murka Allah atas orang-orang dahulu di dalamnya, saudara. Nah, dikatakan saudara, dahulu kamu adalah juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ke-9 katakan apa? Ayat ke-8, tetapi sekarang. Perhatikan apa, saudara? Yuk baca-baca, baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, apa? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Baru dia tuliskan itu, maka dia tuliskan lagi untuk meresponi apa yang dia tulis. Maka dia tulis lagi kembali hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi kalau orang manusia baru sudah menjadi orang baru, maka karakter yang tidak baik ketika di dalam rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang mendatangkan berkat ilahi di dalamnya. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita mulai hari ini melepaskan kebiasaan karakter kita yang buruk, maka kita harus yakinkan kita sudah menjadi manusia yang baru. Maka lanjut di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dia bilang begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya numpang tanya saudara, saya akan buka sama saudara, ternyata Paulus ini adalah orang yang suka damai sejahtera. Saya bukakan sama saudara, lihat ayat 18. Hai istri-istri. Kenapa Paulus tulis pertama di jemaat Kolose bukan bapak-bapak? Kenapa dia tidak tulis kepada anak-anak terdahulu? Poin pentingnya dia. Tapi dia tulis pertama, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Karena pada waktu di Efesus, dia melihat ada kasih mula-mula yang hilang. Yang pertama, kasih suami istri mulai hilang yang pertama. Yang kedua, kasih manusia kepada Allah sudah mulai punah. Maka dia maksudkan ketika dia belajar dari tulisannya di jemaat di Efesus, dia inginkan jemaat di Kolose pun tidak punya kasih lagi yang punah, tidak mulai lagi usaha yang pudar, tetapi jemaat di Kolose belajar daripada jemaat Efesus supaya jemaat Kolose menjadi jemaat yang terus punya cinta damai, kasih damai sejahtera tinggal dalam hidup mereka. Makanya dia tuliskan, ternyata ada alasan kenapa Paulus tuliskan yang pertama pada istri-istri. Karena dengarkan para istri-istri dan para wanita-wanita yang masih single. Karena keutuhan rumah tangga, dengarkan baik-baik, saya sudah ambil surga. Keutuhan sebuah rumah tangga terletak bukan di tangan suami. Terletak di mana? Di tangan istri. Halo? Kenapa begitu, Pak? Pada waktu Adam dan Hawa, ada Hawa belum tercipta, Adam masih tidur. Tuhan bilang apa? Aku akan menciptakan seorang perempuan yang kuambil dari mana? Tulang rusuk. Diambil rusuknya, baru diciptakanlah perempuan. Berarti laki-laki tulang rusuknya diambil, diberikan kepada perempuan. Makanya ada yang namanya bakso rusuk. Jangan panggil tulang-tulang di sini. Bakso rusuk. Kenapa? Karena dianggap rusuk itu adalah sesuatu yang kuat. Takah rusuk di mana? Takah rusuk di mana? Ini saya bicara di tengah-tengah orang-orang cerdas. Rusuk di mana? Di bagian tubuh kita? Di dadanya. Ini rusuk. Bayangkanlah kita tanpa tulang rusuk ini. Semua organ kita akan berantakan. Makanya saya bilang kepada para wanita-wanita, jadilah perempuan-perempuan yang tangguh. Jadilah perempuan-perempuan yang suka berdoa. Jadilah perempuan-perempuan yang kuat di dalam Tuhan. Karena ketika kau kuat, rumah tanggamu akan kuat.
kau wanita, kau lemah, engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah menjadi wanita yang lemah lembut, engkau menjadi wanita yang suka berongrong, maka disitulah rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang hancur berantakan. Tapi pada waktu kita berkata, sekalipun suamiku seperti ini, sekalipun anak-anakku seperti ini, ajar aku untuk menjadi wanita kuat, karena ketika aku kuat, maka rumah tanggaku pun akan menjadi kuat. Tapi kalau wanita sudah gelemar-gelemar, dikit-dikit persoalan langsung nangis, perempuan dikit kalau sudah hadapi tantangan langsung nangis, maka kita menjadi perempuan yang lemah. Tapi ketika kita hadapi pergumulan, persoalan, ketika kita datang ke kaki Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika bisnis suami kita, pekerjaan suami kita sedang tidak baik, tapi ketika kita wanita yang menjadi wanita yang kuat, kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan pekerjaan suamiku, bisnisnya di hadapan Tuhan, maka ada berkat-berkat di dalamnya. Maka yang terjadi, Tuhan mendengarkan doa-doa saudara. Jangan jadi wanita yang lemah, katakan amin. Jangan jadi wanita yang berongrong, tapi jadilah wanita yang selalu menginspirasi suami. Makanya tidak salah di balik seorang suami yang sukses pasti ada, saya ulangi, di mana ada laki-laki sukses, di balik laki-laki itu ada sukses, berarti ada istri yang selalu, iya, istri loh ya, bukan istri-istri. Di balik laki-laki yang kuat dan sukses ada para istri-istri. Oh, istrinya lebih dari satu, harus satu. Di balik laki-laki yang sukses, pasti di baliknya ada perempuan yang mendampinginya. Jadilah para perempuan-perempuan di sini wanita-wanita yang menginspirasi para suamimu. Amin. Ini ibu-ibu diam semua. Ibu-ibu harus menjadi wanita yang tangguh, jadi istri yang menginspirasi suami. Suami datang dari kantor sudah lemah-lemah, kita lihat dia. Ini kira-kira suami kok lemah-lemah begitu. Kita mikir, oh ada persoalan ini. Tapi banyak ibu-ibu datang suami lemas-lemas dari kantor, dia bilang begini, kok lemas-lemas, kurang gaji, kerja yang benar. Oh, mana ada perusahaan mau kerja lemas-lemas kayak begini. Oh, hati suami langsung, gak di kantor, gak di rumah, semuanya menindas. Lah, lebih baik pergilah ke Lampung. Tapi jadilah wanita ketika suami datang lemas, sepertinya sudah lesu, kita harus bilang kepada suami, hai bapakku yang ganteng dan manis, suamiku yang tampan daripada sejagat raya ini. Tapi kita percaya para pria-pria yang berkata, bumi goncang gancing kalau suami istriku bilang begitu kepada kita. Ada istri-istri bilang begitu? Ada? Coba jujur dulu ibu. Ibu Lita bilang datang Pak David, kok lemas-lemas Pak? Sudahlah itu lemas dia. Tapi pulang dari gereja lihat lemas-lemas. Hai suamiku yang ganteng Pak Simajunta. Langsung ke depan lemari. Adakah di sini kita mulai harus rubah? Karena kita katakan apa? Hai istri-istri. Dikatakan apa? Tunduklah kepada. Iya. Tunduk. Jangan jadi penanduk. Contoh. Kalau Arisan ada sumbangan. Jangan pernah istri yang ditanya berapa dari kita.
ibu yang pegang puro-puro. Siapa bilang puro dia pegang? Dia punya puro-puro karena dari tuh, ngerti kan? Ngerti maksud saya? Dia punya uang karena dari siapa? Dari kita suami kasih ke dia supaya dia kelola, misalnya contohnya. Lalu misalnya kalau dia bilang kasih berapa dari kita? Harus suami ngomong. Dari kami harus misalnya 500.000. Istri cuma ikut. Tapi kebanyakan orang Indonesia berubah. Tanya dulu istri, berbeda pendapat. Suami bilang 500, istri bilang 50.000. Baik mas saya ini, baik, baca. Kata sodom hebat ini nah. Tentang so hebat, makan saja tempe tiap hari nasi 500.000. Pulang di rumah itu, pulang dari start rumah itu arisan. Dengar, sampai nanti mau tidur belum selesai itu istri merepet. Naik motor pun yang tadinya datang boncengan begini, pulang beda. Pegang behel belakang. Mau jatuh aku bodoh aku. Dari belakang ibu istrinya lampu merah lepas dikit karena saking kesalnya. Jadi makanya saya bilang saudara, istri-istri itu harus tunduk, jangan dia tanduk suaminya. Harap. Makanya Paulus ngomong pertama dikatakan kepada siapa? Istri-istri. Karena apa? Dia lihat istri itu banyak yang gak tunduk. Suami katakan khotbah yang luar biasa bagi ini. Jadi wanita-wanita belajarlah menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Tunduk kepada suami. Tapi bukan berarti kalau misalnya suami mabok-mabokan, datang tiap malam mau cok, pecah, ambil handuk, dia ambil handuk. Tapi dia ambil handuk, dia langsung dulu ambil ke kamar mandi, dia itu lelepin itu handuk. Nah handuk munah, dia selimutin. Bukan berarti kayak gitu saudara. Artinya apa saudara? Ketika kita suami kita pulang mabuk-mabuk, istri cuma satu yang dia lakukan. Tidak boleh melarang suami itu, tidak boleh mabuk, jangan. Amin. Kalau suamimu mabuk, pemabuk, jangan larang dia untuk jadi tidak minum. Besok bilang lagi, habis berapa gelas pak? Sedikit, 5 liter. Ini tadi saya sudah dari warung sana, mabuknya jangan di warung itu lagi, di rumah aja mabuknya. Suami bilang, ini apa? Ketika saudara dapatkan kasus seperti itu, jangan larang untuk jadi mabuk, tidak minum. Bawa dia 5 liter. Daripada kau mabuk-mabuk di sana, lebih baik kau mabuk di rumah. Kalau mabuk di rumah, selesai tidur. Tapi coba kalau dia mabuk di sana, udah dari lampu sampai ke rumah, itu orang lihat dia. Karena saya juga punya tulang juga mabuk begitu. Malam tahun baru kumpul di depan pintu utama, tidur kalte itu terlentang. Perut gede. Buka baju lagi, ayo. Memang kalau mabuk ini memang agak-agak aneh sudah. Pernah saya ketemu bapak-bapak mabuk, dia tidur di bawah tempat cuci piring. Bangun-bangun pagi, ngapain di situ pak? Tidur.
Harus amin bapak-bapak. Nanti pulang dari gereja, tes istrimu, tunduk atau tidak. Tes. Kalau firman Tuhan ini meresap dalam dirinya, tes. Uji dia. Sampai mau ke motor, udah duduk manis-manis nih. Ayo jalan. Tiba-tiba suami matiin motor. Beli dulu aku di sana. Tes. Cuma 2. Mana uangnya? Lulus. Kalau dia bilang punya kaki kan? Punya kaki? Beli sendiri. Belum lulus. Jadi istri-istri dari firman Tuhan hari ini, jadilah orang yang tunduk. Amin. Amin ibu-ibu. Amin para istri. Amin. Kenapa jadi berat ini? Amin istri-istri yang belum menikah, jangan jadi nanti laki-laki wanita yang aduh. Nah ini poin kedua. Baca ayatnya yang ke 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap. Kasar ada 2. Kasar secara lisan dan kasar secara fisik. Perhatikan saya baik-baik. Yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, janganlah kau berlaku kasar hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah kasar, berlaku kasar terhadap dia. Kasar dan kedua di sini adalah pertama secara lisan, perkataan. Istri salah, langsung dibilang, bego, perempuan tolol, perempuan yang gak beda jauh sama mamamu, perempuan yang gak tahu diri. Itu yang pertama. Yang kedua berlaku kasar secara fisik. Makanya di Indonesia ada undang-undang yang namanya KDRT. Ini saudara yang belum menikah, kalau pendeta saya khotbah begini, saya dengerin itu. Karena saudara bukti gue juga menikah, gue belajar dulu sebelum nikah, gue harus dengerin ini khotbah supaya rumah tangga nanti gue aman-aman aja. Dengerin baik-baik. Hai suami-suami, makanya kedua kasar. Apa? Contohnya, istri mau pipi kiri, pipi kanan duluan, katanya. Pipi kiri dulu, pipi kanan dulu, Waduh, saudara, memang betul-betul Paulus inginkan kepada jemaat pun Tuhan di tempat ini, janganlah ada sekitar sempat menjadi yang dulunya kasar sama istri, pada hari ini bertobat. Gak ada suaranya. Ibu-ibu, penderitaanmu selama ini sedang hari ini diangkat. Lirik suaminya, dengerin di khotbah. Amin. Jangan berlaku kasar. Lalu yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, siapa di sini anak-anak yang belum menikah? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bukan berarti, saya buka literasi, Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Kolose, anak-anak itu tunduk dalam segala hal, taat kepada orang tua dalam segala hal yang di dalam Tuhan. Lalu dikatakan apa? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Makanya saya sebagai bapak, itu saya lihat mereka. Saudara boleh tanya mereka tanpa ada saya. Misalnya saudara nanti ketemu mereka, benar nggak khotbah papamu itu? Kalau mereka sudah saya lihat agak murang-murang, kalau saya lihat mereka sudah tidak ada semangat
semangat lagi. Mereka sudah mulai lesu. Yang selalu saya lakukan adalah saya panggil mereka. Sini. Kenapa kamu kok lemas-lemas? Itu langsung air mata tanpa disuruh-suruh langsung menangis. Tadi Pak, si kakak masa ngomong ke aku bacot. Kakak siapa? Kakak besar, kakak kecil? Kakak besar Pak. Berarti kamu gak boleh melawan kakakmu itu. Supaya kamu jangan lawan, makanya kamu jangan melawan kakakmu. Makanya bilang kakakmu itu yang kamu bilang bacot. Sekarang kamu mau minta maaf sama kakakmu sana. Iya Pak. Kak, maafin aku ya. Tapi yang paling besar cuma bilang, iya deh. Belum. Kenapa lemas? Iya. Tadi main gundu kalah. Kamu kalah berapa? 10. Kalau cuma gundu kalah aja kamu gak bisa lesu, berarti kamu hidupnya bergantung sama gundu. Hari ini kamu harus berubah dan tidak terikat dengan gundu. Iya Pak. Saya paling tidak kuat kalau anak-anak itu bermuram-murja. Tapi kalau anak-anak melawan, kita harus didik mereka di dalam Tuhan. Amin. Amin. Dengarkan baik-baik. Jadi bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak kita. Amin. Saya adalah bapak yang keras. Saya adalah bapak yang tegas. Saya ulangi semua. Saya adalah bapak yang keras dan saya adalah bapak yang tegas. Kalau sudah melenceng 1, 2, 3 kali tidak diikuti, maka yang terjadi adalah tongkat didikan. Tanya mereka. Sudah lihat yang waktu besar anak saya nomor 1, dia ambil uang 20.000, ketahuan sama saya, itu mulutnya bohong sama saya tampelin itu sampai contoh. Saya sampai contoh. Supaya dia ingat ternyata upah dari bohong itu adalah tidak enak. Dan puji Tuhan sampai hari ini, satu kali pun dia belajar untuk tidak bohong sama saya. Anak nomor 1. Saudara boleh tanya tes dia adalah orang yang jujur. Kalau dia misalnya ada sesuatu sama saya, Pak tadi aku ambil uang, Pak tadi aku begini, Pak aku tadi begini, itu dia sudah teruji. Tapi banyak orang tuh tidak bisa lakukan itu. Mulai hari ini kita ingatkan anak kita untuk kita adalah bapak-bapak yang tidak membangkitkan amarah anak kita sakit hatinya. Sebab anak itu kalau sudah sakit hati Bapak Ibu, bahaya. Saya adalah pengkhotbah yang banyak di youth. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang luka batin. Tapi lewat hari ini jangan jadi anak seperti itu. Amin. Bapak-bapak, jangan lukai hati anakmu. Amin. Amin bapak-bapak. Ya, yang belum menikah juga nanti kalau saudara punya anak perempuan, anak laki-laki, jangan sakiti hatinya. Nah, kita melihat begini. Lihat Efesus. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 4 ayatnya 17. Lihat baik-baik, perikopnya bicara apa di sini? Apa? Manusia baru. Sementara di Kolose pasal yang ketiga juga ada dia bicara tentang apa? Manusia baru. Jadi dia antara tulisan Efesus dan Kolose dia tidak berbeda jauh. Karena apa? Supaya jemaat di Kolose ini menjadi sebuah cerminan bahwa tidak boleh seperti jemaat di Efesus. Masuk di Efesus pasal yang keempat, perikopnya bicara tentang manusia baru. Lalu perikop Efesus pasal yang kelima itu bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ketika hidup sebagai anak-anak terang, dia tuliskan di dalam satu pasal itu, saudara perhatikan di ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kenapa dituliskan dulu tadi itu? Saya katakan saudara, betul kan? Yang pertama dia nasihatin siapa dulu? Siapa dulu? Istri. Kasih
Efesus, dia nasihati dulu perempuan lagi. Hai istri, sama konteksnya kepada jemaat di Kolose. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Masuk di Kolose pasal yang kelima juga tadi, poin yang pertama dia ngomong juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Berarti saudara, Paulus inginkan jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, mereka satu sepaham itu bagaimana rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang mendatangkan Kristus di dalamnya. Hendaklah saudara sebagai jemaat-jemaat ini miliki Kristus sebagai dasar rumah tangga saudara. Amin. Karena suami, perhatikan ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Masuk terus, turun ke bawah, terjadilah tulisan Paulus di ayat pasalnya yang ke-6. Bicara apa? Taat dan kasih. Hai anak-anak, ini yang saya maksudkan. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatian baik-baik saudara. Tolong orang tua dengarkan khotbah ini, dan saya bicara berdasarkan Alkitab, bukan dasarkan diri saya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Selama perintahnya, dengarkan baik-baik, selama aturannya, perintahnya sesuai dengan Alkitab, saudara harus lakukan itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saudara harus belajar untuk hidup melakukan firman Tuhan. Contohnya, kalau papa saudara bilang bohong-bohong dikit kecil, saudara harus tidak terima. Kalau papamu bilang kita mencuri di sana, apakah kita harus taat kepada orang tua tersebut? Tidak. Berarti selama kontekstual Alkitab, kita harus tunduk dan taat kepada firman Allah, maka kita harus tunduk kepadanya. Makanya tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Dalam segala hal itu apa? Yaitu berkenaan dengan firman Allah. Selama tidak bertentangan dengan firman Allah, kita harus lakukan perintah dan taat kepada orang tua kita. Jangan hajar anak-anak kita di pasal ayat ini, saudara. Kita merasa bapak-bapak udah benar keputusan kita, padahal saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu anak kita melawan, lalu kita mengatakan anak kita durhaka. Tidak, saudara. Jangan pernah lakukan itu. Tapi ketika kita berdasarkan firman Allah, kita melakukan perintah kepadanya, dan anak kita tidak mengikuti apa yang kita aturkan kepada dia, ajar anak itu, didik dengan baik-baik. Tapi kebanyakan orang tua begini, merasa kita ini bapak-bapak udah ada superior, segala keputusan kita anak itu harus ikut. Kita merasa anak-anak itu ketika kita membuat satu keputusan aturan, anak-anak itu harus ikut, sementara tidak berkenan dengan firman Allah. Saya belajar untuk ini. Satu keputusan, saudara boleh tanya sama mereka tanpa ada saya. Kalau saya keluar rumah dan ajak mereka, di rumah saya kompromi dulu. Kita hari ini kayak tadi malam, yuk kita keluar, saya bilang gitu, karena kami Sabtu itu di rumah seharian. Saya bilang, yuk kita keluar. Mereka tanya kemana? Jalan-jalan malam aja, saya bilang begitu. Jalan, naik apa Pak? Naik motor. Kami jalan. Di jalan saya bilang, kalian mau makan apa? Saya tanya mereka. Satu bilang kuitiau, satu lagi bilang martabak, satu lagi bilang seafood. Kami diam dulu. Keputusan bagaimana nih? Beli martabak, beli seafood, atau beli ini? Yang terbanyak ada yang pilih seafood, nggak diajak makan seafood, dan akhirnya memang terima semua. Saya belajarkan mereka untuk yang namanya azas kompromi. Dengar Bapak-bapak. Itu penilaian, wah pengajaran ini kalau pendeta saya dulu ada yang ngajarin begini. Saya bilang iya ya. Kita harus kompromi. Apapun keputusan itu belajar untuk kompromi.
Sehingga ketika kompromi maka ada yang namanya kesepakatan. Ketika kita sepakat dalam hal apapun yang terkecil apapun, maka anak itu akan merasa berharga karena pendapatnya didengarkan. Kok nggak jadi bapak-bapak yang begitu? Saya didik anak-anak saya supaya mereka itu menjadi orang-orang yang cinta firman Tuhan tanpa kompromi. Salah, ya, harus dipukul, harus. Tapi Alkitab katakan jangan menginginkan kematian. Selama masih kontekstual, saudara bertanya sama mereka, saya keras saudara. Tiga-tiga saya bilang, 3 kali tidak jadi tempeleng. Supaya mereka tahu bahwa itu tidak baik. Amsal katakan itu tidak baik, hajar. Tapi ingat, jangan menginginkan kematian. Tapi kita kan enggak. Makanya maaf ya para orang tua, satu hal dengarin anak-anak muda yang hari ini saya lihat seluruh orang-orang Indonesia apalagi Jakarta cuma satu. Perhatikan, mohon maaf ya saya ingin sampaikan, hari ini anak muda sedang krisis yang namanya etika. Karena apa? Orang tua tidak kenceng ngajar kayak gitu-gitu tuh. Jujur Bapak Ibu, perhatikan contohnya. Ada tamu ke rumah saudara. Mana lebih banyak anak-anak di kamar atau pergi keluar? Coba. Ada tamu masuk ke rumah saudara, sudah duduk sekitar 15 menit. Anak-anak kita mana lebih banyak? Duduk atau di kamar? Sorry. Di mana? Di kamar. Bahkan maaf, sorry ya, sudah datang tamu, sini kita punya rumah, ada anak kita masih asik main game handphone, sementara ada tamu di sini. Saya bilang kadang-kadang, dan yang kedua, harus hari-hari dibilang ini tuh, anak-anak muda sekarang, salam itu tulangmu, salam itu. Yang kedua, perhatikan saja, mana lebih banyak saya kencang di sini. Kalau kamu lewat depan orang siapapun juga, orang tua belajar untuk permisi. Misi ya Bu, misi Pak. Tangan tuh diginikan. Tapi anak-anak sekarang beda. Lewat depan orang tua, sorry, kita tuh kayak melengos gitu. Makanya saya bilang saudara, krisis. Kita terus kencang gini-gini. Supaya apa? Menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Jangan biarkan anak kita main handphone. Yang paling gregetan saya, paling gregetan nih, main handphone. Ya namanya anak sekarang ya begitulah zamannya. Oh saya tentang itu. Tentang itu. Makanya anak saya saudara bertanya nanti sebelum, tidak ada saya. Bukan saya menjadi orang yang terbaik, tidak. Saya belajar firman Allah menjadi landasan saya untuk saya mendidik anak saya. Saudara tanya, handphone itu saya punya 2 buat mereka. Jangan salahin anakmu kalau anak tunggu itu main handphone terus. Karena kau yang memberikan handphone itu. Anak-anak itu saudara boleh tanya, jam waktu janji berapa jam main? 1 jam. Jam 4 main, jam 5 tutup handphone. Saudara boleh tanya, mohon maaf ya, nanti kalau saya tidak ada boleh tanya sama mereka. Jangan saudara bisa-bisanya pendeta itu khotbah. Enggak. Jam 4 main handphone, jam 5 stop, tutup. Lalu mereka apa? Main. Abang lo main sepeda, yang perempuan main masak-masakan di dalam kamar, yang nomor 1 dia baca-baca buku, tulis-tuliskan apa yang dia inginkan. Mencari tulis. Jadi tolong orang tua, jangan salahkan anakmu kalau mereka main handphone terus. Karena engkau yang ngasih handphone itu. Kalau saudara ingin melahirkan generasi yang tidak hanya sekedar terikat dengan handphone, mari kita didik anak kita supaya mereka tidak terikat dengan handphone. Pendidikan sudah berkata saudara, nanti ada tema khotbah ini di minggu ketiga. Orang yang dari usia 5 tahun sampai ke atas menghabiskan handphone itu bermain game di dalam handphone 4
otaknya menyusut 45%. Makanya lihat deh. Sorry ya, perhatikan kalau anak-anakmu punya ciri kayak begini nih. Anakmu cirinya begini. Suka diam, pelangap-pelongo, terikat dengan handphone. Tapi coba tes dia, gak pegang handphone. Lihat dia, apakah dia diam atau dia cari suatu kegiatan yang bisa menyibukkan dia. Saya gak pernah, mulai sekarang ini saya terbuka. Saya gak boleh larang lagi anak-anak itu cukup hanya di rumah. Karena saya dulu waktu kecil juga, bapak-bapak yang sudah punya anak, waktu saudara kecil juga kita kadang naik pohon, naik panjat, naik ini, pokoknya kita berkeliaran pulang ke rumah. Toh sekarang kita menjadi orang yang cinta Tuhan kok, betul gak? Makanya saudara, didik anak kita supaya mereka itu menjadi anak-anak keturunan ilahi. Mulai sekarang, apalagi sorry ya, tetangga saya lihat masih umur kelas 2 SD punya handphone 1, astaga. Apalagi punya kuota. Yang dicari di Google itu adalah misalnya pelajaran fisika. Iklannya pun iklan yang gak senonoh Bapak Ibu. Kita klik misalnya search, yang keluar tuh aneh-aneh. Makanya saya bilang saudara, yuk kita filter anak-anak kita ini dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka tidak terikat dengan handphone. So nanti boleh tanya sama anak saya. Kalau sudah tidak boleh pelajaran lagi, jam pelajaran antara jam 7 sampai jam 12, sudah tidak punya handphone lagi, tutup handphone. Kayak hari ini saudara, jadikan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Saya juga fair saya. Saya sampai rumah, saya pegang handphone 1 jam, saya taruh sudah. Saya ngobrol sama anak-anak saya. Kita nonton, saudara boleh tanya, kita bercanda di rumah, selesai sudah. Kita nonton, selesai. Sampai mereka bilang, saya paling suka saudara membuka yang namanya itu situs jualan motor dengan jualan mobil. Sampai mereka bilang, Papa bukanya OLX terus, sebut nama. Papa suka lihat, iya, karena saya suka motor sama mobil yang bagus-bagus, yang bersih-bersih. Saya lihat di YouTube itu bagaimana membersihkan mobil, saya lihat di YouTube bagaimana membersihkan motor, begitu. Saya suka yang begitu-begitu. Nah mereka lihat itu. Nah saya kasih coba hari ini, yuk kita belajar untuk menjadi menjadi orang tua yang mewariskan kerajaan ilahi. Apa yang mereka lakukan? Mari sama-sama para orang tua bangkit berdiri. Tolong, ini masih ada setengah jam lagi. Saya mau dengan sangat para anak-anak yang belum menikah, engkau boleh maju ke depan ini. Saya minta bantuan Pak Koco untuk di keyboard. Anak-anak yang belum menikah, engkau berdiri di tempat ini. Baik anak-anak kecil, walaupun yang belum menikah, engkau maju ke depan. Mari. Yang anak-anak yang masih digendong dan baby, ayo. Yang sudah menikah jangan maju. Tidak perlu. Mari saya tutup khotbah saya dalam Matius pasal 19. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Para orang tua, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan tolong kasih jarak untuk kita impartasikan saudara boleh berkata. Baik anak-anak kecil, mari maju ke depan. Siapapun dia, yang masih baby pun gendong anak saudara ke depan ini. Yuk buka, saya akan buka tutup khotbah saya dalam Matius pasal 19. Berikan ayat yang ke-13. Yuk. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di tempat duduk, kita baca sama-sama Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus.
supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak-bapak selamat ini, saya akan tutup khotbah saya. Dengarkan anak-anak sekalian, dan jangan rusuh. Abang geser ya. Para orang tua boleh lihat saya, lihat saya. Mereka ini adalah generasi gereja ini. Wariskan sesuatu yang dahsyat buat mereka. Kita akan impartasikan para orang tua boleh maju ke depan. Kita doakan anak-anak saudara seperti Yesus mendoakan anak-anak mereka. Siapa orang tua tempat ini hadir, dan kalau misalnya anak-anak di tempat ini belum tidak ada orang tuanya yang hadir ibadah, tolong selama masih ada di depan saudara tetap doakan. Yuk, mari para orang tua berkati anak-anak. Yuk para orang tua, kita doakan anak-anak kita. Hampiri anak-anakmu, dan para anak-anak, kalau engkau dengarin saya, Pak Pendeta ngomong, kalau engkau masih menyimpan dendam kepada papa mamamu, hari ini kau izinkan minta maaf kepada mereka. Dengarin ya. Kalau misalnya masih kesel, dendam, ada sesuatu yang gak baik, ampuni papa mama kita. Kalau kau terluka hatimu, minta ampun. Tutup mata kita semua anak-anak. Mari orang tua maju ke depan ini, ke anak-anak saudara. Saya akan kasih instruksi kapan kita akan mendoakannya. Mari orang tua yang ada di belakang berkati anak-anak. Holy Ghost Jesus. Tutup mata jasmani kita semua, saudara. Yuk sama-sama. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Anak-anak, angkat kedua tanganmu. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Angkat kedua tanganmu para anak-anak. Orang tua kita akan mendoakan kau. Di suami istri, kau maju ke depan, di depan anak-anakmu, tumpang tangan atas mereka, doakan supaya mereka menjadi anak-anak kerajaan ilahi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari maju ke depan, mari ke depan, doakan dari depan, saudara, doakan dari depan. Kau berhadapan dengan mereka, peluk anakmu, doakan dengan kasih kepada Kristus, doakan mereka supaya mereka menjadi keturunan-keturunan ilahi, perkasa
berkuasa di hadapan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His
kedua tanganmu di hadapan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Bapa, saya berdoa buat mereka semua. Kami sudah impartasikan para orang tua supaya mereka menjadi anak-anak yang hebat dan dahsyat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak mencintai Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nama mereka terdaftar Tuhan menjadi orang-orang yang memberkati Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, nama mereka, hidup mereka jadi teladan buat banyak teman-temannya, hidup mereka jadi berkat buat banyak teman-teman mereka. Saya berdoa di dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, mereka yang sudah dewasa, jika mereka berpacaran dengan cara yang kudus, mereka berpacaran yang menjadi teladan buat banyak orang, mereka mengasihi Tuhan dengan pasangan mereka, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa Tuhan, Engkau memberikan pasangan yang sepadan. Jika anak-anak kami sudah memiliki umur yang cukup untuk menikah ya Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, pasangan yang sepadan Tuhan sudah kasih kepada mereka. Kami doakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Senang Ibu Novi dengan suami balik ke depan. Mari kita makin berdiri, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau saya kasih, ini adalah jemaat yang datang ke gereja ini. Mereka baru menikah bulan Januari kemarin, datang dari Samarinda, dari Kalimantan. Dan mereka tahu gedung gereja ini, ibadah di sini melalui media sosial. Kita doakan mereka supaya mereka memiliki keturunan-keturunan yang percaya kepada mereka adalah keturunan Ibrahim. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, sing His holy name.
Kita akan terima perjamuan kudus. Saudara boleh terima, dan yang sudah terima, kau boleh terima dengan anugerah Allah. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. karena agak susah membukanya. Kita buka dulu. Baik, kita bangkit beri bersama-sama semua saudara. Ini adalah sebuah ibadah yang sakral di hadapan Tuhan, yaitu perjamuan kudus.
bercabik-cabik oleh karena pelanggaran saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Allah. Dan tubuh ini, lambang roti ini adalah tubuh Kristus. Dengarkan baik-baik firman Allah. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Kristus. Angkat anggur saudara di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur